record dulu. Terus kan, buka dulu ya. Aku sini belum kebuka lah, foto aku kirim sama kode. Coba kau bisa kalian share screen nggak? Nggak kebuka-buka di laptop ini. B. Hujan say. Dari tadi WhatsApp di laptop ini belum terbuka-buka. Untung zoomnya bisa. Gimana ya? Lupa pula gua. Ya. Bentar. WhatsAppmu. Ya kan? Oh, terbaca. Oh ini udah. Biar aja. Jadi tahu kan chat-chatnya kan? Besarkan lagi. Apa yang mau dibesarkan? Udah. Maksudnya biar full. Biar, itulah. Jadi aku mau sharing idols. Bukan Indonesian Idols ya, weh. Jadi terbaca chat-chatnya sama seseorang. Itu nggak yang lain-lain chatnya. Soalnya dia izin dulu sama aku untuk nggak mat. Ajaib Tuhan. Yuk next. Next, open. Hari ini kita mau bahas tentang idol. Yeremia 17 ayat 9 bilang betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi ternyata hati kita licik, weh. Kenapa? Karena dikit-dikit kalau sakit hati, patah hati, dia selalu patah hati, sakit hati. Ada hubungannya selalu dengan hati. Biasanya yang buat kita bermasalah, yang membuat kita baper itu hati. Lalu kata siapa tadi next? Kata quotes-nya si John Calvin, the human heart is an idol factory. Jadi sadar nggak sadar ternyata hati kita ini adalah pabriknya berhala. Karena kan di hati, makanya di Amsal dia bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi penting hati, kesadari hati kita. Next. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu yang duniawi bisa jadi sama dengan penyembahan berhala. Next. Kata si Timothy Keller, penyembahan berhala adalah segala sesuatu yang kita lihat dan yang ada dalam hati kita, dan kita berkata, jika saya memiliki itu, maka hidup saya memiliki nilai dan makna. Namun jika saya kehilangan itu, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup. Paham gak sih kalian kira-kira misalnya gini? Ada orang yang mungkin dia kalau nggak punya uang, dia nggak punya nilai. Kalau dia tidak S2, dia nggak punya nilai dalam hidup. Kalau ada yang bilang, aku kenapa kak belum nikah-nikah gitu loh. Aku ngerasa aku kayak nggak berharga. Jadi dia menaruh nilai diri dia berarti dalam sebuah pernikahan. Atau mungkin, kenapa sampai sekarang Tuhan nggak kasih aku ini, kasih aku itu. Sehingga dia nggak tahu gimana bisa hidup pada saat itu hilang. Makanya terkadang ada respon orang berbeda-beda dalam misalnya kehilangan sejumlah uang yang sama, respon orang bisa beda-beda kan ya, Wi? Karena itu semua tergantung situasi hati kita. Next. Ada tahapan berhala secara tidak langsung, secara umum. Pertama, dia itu baik dulu kita anggap. Sebuah pelayanan itu baik, apakah itu pekerjaan baik, atau hubungan juga yang baik, uang otomatis. Baik kan uang sama kita, bener lah uang bisa jadi sesuatu yang baik kan. Setuju ya sampai sini.
Uang itu bisa juga membantu kita untuk menolong orang. Uang itu juga bisa buat nyekolahin anak-anak kita. Demikian pula pelayanan, sebuah hal yang baik. Pekerjaan, udah pasti pekerjaan itu hal yang baik. Hubungan, relationship kita, itu udah pasti baik. Lalu mulai terjadi pergeseran, itu akhirnya menjadi yang utama. Contoh, misalnya nih, dalam rumah tangga, dia bilang prioritas dia keluarga. Dia cari duit untuk keluarga. Tapi dia dikit-dikit hanya ngurusin duit aja, ngurusin kerjaannya aja. Nggak pernah punya attention buat keluarga. Itu maksudnya pergeseran dari baik menjadi utama. Nah, akhirnya tanpa disadari, yang utama tadi itu ini menjadi tahap yang berbahaya, yaitu jadi pusat. Akhirnya, who is the center of our life? Akhirnya dari yang Tuhan tadi awalnya pusat, berubah deh. Akhirnya menjadi apa tuh? Menjadi ya yang lain lah, yang kita selama ini anggap baik, lalu dia menjadi yang utama. Next. Berhala, jadi secara langsung aku tarik, berhala adalah segala sesuatu yang dalam hati kita yang menggantikan posisi Tuhan. Akhirnya dia menggantikan posisi Tuhan. Kalau kita kembali ke orang, kalau kayak orang Israel dulu jelas, karena dia menyembah Allah lain, menyembah patung. Tapi buat kita di zaman sekarang, kita mungkin nggak percaya lagi sama yang namanya patung itu Tuhan. Tapi sadar nggak sadar, kita menggantikan posisi Tuhan dengan sesuatu hal yang lebih penting di hati kita. Next. Lanjut. Jadi caranya kita harus pertama identifikasi hati kita, lalu delegitimasi hati kita. Akhirnya kita mengetahui, wow, ini ternyata penting sama aku. Kalau ini hilang, nggak ada, aku nangis. Aku mau bunuh diri gara-gara aku putus cinta sama dia. Aku nggak berharga gara-gara aku tidak tamat dengan IPK yang cum laude, seperti itulah. Lalu kita sadari, lalu kita kalau udah sadar, udah kita uji, kita akhirnya harus transformasi diri kita. Makanya kita perlu life group, kita perlu komunitas, kita perlu gereja, kita perlu makan makanan rohani supaya kita arah tumbuhnya itu benar, arah transformasinya itu benar. Next. Nah ini dia, biasanya kayak gunung es si berhala ini, sadar nggak sadar. Berhala permukaan itu ya dia kelihatan kecil. Sadar belum sadar kita kalau awal-awalnya itu tadi ya seperti hubungan, pekerjaan, seks, pelayanan itu sebelumnya nampak ya. Jadi ini awalnya sebuah kebutuhan manusia pada umumnya. Itu berhala permukaan. Begitu kita nggak bisa kontrol kenyamanan, penerimaan, kekuasaannya, maka itu akan berhala jadinya berakar. Contohnya, kita nggak bisa kontrol jam kerja kita. Makanya bekerja nggak salah, tapi workaholic atau gila kerja itu salah. Kenyamanan. Kita merasa nyaman kalau kita punya atau kita tinggal di sini gitu. Begitu kita nggak bisa tinggal di situ lagi, kita ngerasa kenyamanan kita itu udah nggak ada. Penerimaan. Pada saat orang yang kita harapkan menerima kita, sebagaimana yang kita ekspektasi, terus dia nggak nerima, kita langsung kehilangan identitas diri misalnya. Begitu pula dengan kekuasaan, mungkin achievement dari pendidikan dan lain-lain. Kita nggak bisa mencapai kekuasaan tertentu yang kita inginkan, kita langsung merasa Tuhan nggak ada atau bla bla bla, itu akhirnya berhalanya udah berakar dan itu gede banget, itu secara langsung akan mengganti tadi posisi Tuhan. Next text. Yakobus 1 ayat 13 ayat 5. 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi Tuhan tidak pernah mencoba. Itu kata Yakobus. Kalaupun Tuhan melakukan sesuatu ke kita, itu ujian biasanya, bukan cobaan. Cobaan biasanya karena ulah kita sendiri. Misalnya kita udah tahu nih, misalnya nggak, jangan dulu kita ngerjain yang ini. Kita tahu kalau kita ngerjain suatu hal yang nggak benar, endingnya juga nggak benar. Kita tahu kalau seks bebas itu nggak bagus dilakukan pada saat pacaran misalnya. Tapi kita mau coba ngelakuin. Akhirnya pas kita ditinggal cowok itu, kita nuntut ya nggak bisa dong gitu loh. Mana bisa kita nuntut dia untuk kembaliin lagi, kan nggak bisa. Jadi terus kita stres, terus kita bilang Tuhan kenapa. Jadi pencobaan itu biasanya pada umumnya dan sudah dikatakan di Yakobus kalau itu
terseret oleh keinginan kita sendiri. Kalau Tuhan biasanya menguji, akhirnya kita naik kelas. Tapi cobaan biasanya membuat kita refleksi dan sadar diri bahwa hati kita sebenarnya kemana. Next. Hati kita yang jahat akan membuat kita tersesat. Dan Tuhan mau kita terus dekat dan taat supaya kita menjadikan dia pusat. Kenapa aku bilang, aku setuju hati kita jahat. Karena kadang-kadang semuanya itu ada di hati. Sumbernya itu ada di hati. Misalnya, kita ditolak orang, kita disakiti orang. Kan yang bisa kontrol respon sebenarnya hati kita kan. Jadi misalnya, kita bisa respon dengan hal yang berbeda. Misalnya pas kita disakitin orang, kita bisa merespon seperti ini. Oh iya sih, karena dia memang latar belakangnya kayak gini, wajar dia bersikap seperti itu. Dia mungkin gak pengen nyakitin aku, tapi memang dia belum tahu aja caranya misalnya ngomong yang sopan atau gimana. Atau kita bisa respon, dasar orang sombong gitu loh, atau apa. Kita bisa respon dengan hal yang berbeda. Makanya kalau hati kita tuh nggak bener, hati kita tuh nggak beres, pasti kita tersesat jalannya. Kita nggak dihargai di gereja. Kita bisa ngerasa sakit hati sama pendeta misalnya. Pendeta buat salah sama kita, pastor kita buat kata-kata yang nggak cocok ke hati kita, dia nyakitin kita. Mungkin kita ngeliat pastor kita, ih kok pastor kita tuh lebih dekat sama si itu ya, dia nggak mau nyapa aku misalnya. Itu kan sebenarnya semuanya perasaan-perasaan di hati yang kita sendiri pikirkan, yang belum tentu terjadi. Itu asumsi. Itu kan, dan itu kalau nggak kita kelola dengan baik, kita nggak dekat sama Tuhan, itu akan membuat kita benar-benar tersesat. Maksudnya tersesat ini kita bisa jadi kayak menyimpan kebencian, padahal itu sebenarnya belum terjadi. Itu semuanya hanya di pikiran kita. Itu tadi, apakah kita pada saat kita nggak jadi pusat perhatian, kita nggak terima. Pas kita udah kerjain sesuatu, kita nggak dihargai. Sebenarnya kalau Tuhan cukup bagi kita nggak perlu dihargain orang. Kita nggak perlu cari penghargaan orang. Whatever, we don't care. Karena kita ngerjainnya untuk siapa. Itu yang paling penting. Next, seperti yang kita udah di YouTube. Reflection. Kita ngobrol aja malam hari ini. Di waktu waktu hujan gerimis. Mana tahu ada yang lapar. Bagaimana dengan hatimu? What is in your heart? Itu aja sih, udah bisa di close sama Bang Marco. Hari ini aku pengen ngebuka dengan ini. Simple tapi bahaya kalau nggak kita segera refleksi. Gimana hati kalian? Mungkin Bang Marco mau duluan sharing what about your heart. Apalagi kemarin itu udah move on dari patah hati kan. Belum. Oh, belum sama kali. Itu idol itu. Karena masih merasa ada kesempatan. Nah, Tapi canda. bukan yang itu juga mukaku. Iya, eh, aku setuju dengan khotbah malam ini kan, yang di bagian ini sih tadi sebenarnya. Hmm, Nah ini, berhala adalah segala sesuatu di dalam hati kita menggantikan posisi Tuhan. Dari semua slide tadi cuman kepikiran hal ini. Kadang-kadang kan, hmm, ya, ya apa ya? Ya benar ini kalimat ini. Apa ya? Ya manusia normal lah. Kecemasan kita dalam kehidupan sehari-hari kan. Eh, Seperti aku di situasi yang ya sedang tidak baik-baik aja, untuk dalam beberapa waktu yang cukup panjang, mulai bulan 2 aku sampai di Medan hingga kini, yang ya yang memang itu tadi posisinya Tuhan tuh ya, ya bisa dibilang tergantikan karena aku fokusnya ke pencobaan yang lagi berjalan saat ini gitu. Aku nggak, kadang-kadang bisa untuk ya sudahlah, yang namanya masalah biarlah jadi masalah gitu. Mau dikerjakan atau tidak, hari-hari akan tetap berlalu gitu. Mungkin mungkin bisa untuk beberapa saat, tapi secara manusiawi luhurnya jujur masih hingga detik ini masih gagal, masih terfokuskan dengan setiap permasalahan yang berkecamuk di kepala dan di hati. Ya, ya aku nggak tahu sejauh apa. Apakah memang sebenarnya ini kemauan Tuhan, atau memang dasar akunya aja yang memilih jalan yang salah untuk berada di posisi yang itu aja tanpa ada kemajuan, tanpa ada tindakan lebih lanjut terhadap terhadap kesadaran diri bahwa
apa yang kujalani saat ini atau apa yang sedang kupikirkan saat ini adalah hal-hal yang maybe nggak berkenan berdasarkan ajaran Tuhan gitu. Nah, tapi ya itulah luhurnya manusia, normalnya manusia kan. Ya sesuai dengan yang selama ini pernah kita tahu bahwa ya manusia tempatnya orang bersalah gitu. Tapi bukan berarti dengan kalimat itu kita mempersonifikasi bahwa kita tidak bisa untuk tidak bersalah. Itu juga hal yang salah. Jadi manusia itu tetap harus harus bisa memperbanyak ruang potensi bahwa dia bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya, lebih baik daripada apa yang dilakukan sebelum-sebelumnya sih gitu. Nah, kalau untuk keadaanku hari ini sudah pasti memang abu-abu, tidak mengetahui bahwa seperti apa aku saat ini, tapi hanya saja hari demi hari setiap pagi bangun pagi, setiap malam mau tidur juga. Iya, bisa dibilang Tuhan itu hanya beberapa menit lah di dalam hidup. Kadang-kadang kalau memang udah lelah, jenuh gitu dengan logika berpikir kita sebagai manusia, kayak apa ya, bahasa zaman dulu itu kayak kita sama Tuhan tuh, aku sama Tuhan tuh sekarang seperti kaperlek, kapan perlu pakai gitu. Nah, jadi kapan udah mentok, otak ini udah nggak mampu bahkan berpikir istilahnya terbangun nggak ya besok, udah nggak tahu gitu. Nah, nah di saat-saat begitulah kadang-kadang yang ya aku sesali juga. Wah, kacau juga ya. Sama Tuhan aja aku berani covernya kayak gini, kayak mana lagi sama aku manusia gitu. Berarti bisa lebih parah nih aku jadi orang gitu. Berarti gak pantas dijadikan kawan aku ini. Gitu. Itulah kurang lebih. Tapi ya itulah yang saat ini terjadi. Eh, Masih berusaha sih tetap potensi untuk terus keluar dari zona zona ini tetap selalu dilakukan. Hanya saja ya mungkin banyak beberapa faktor di dari segi pribadiku yang manusianya labil, satu. Kedua, memang soal iman, eh, untuk ruang lingkup keluarga juga aku sebenarnya kalah, gitu kan. Mungkin kalah di beberapa banyak kawan-kawan di sekitarku. Jadi soal pertumbuhan iman memang pure mungkin aku sendiri yang mencari gitu. Untuk bekal iman gitu, pertumbuhan imanku. Aku harus membangun sendiri dari nol. Nggak kayak kebanyakan orang yang memang dia berangkat dari rumah tuh emang udah ada bekalnya gitu, tinggal keluar dari rumah udah tinggal mengembangkan doang gitu lah kurang lebih. Ya, tapi bukan berarti aku bilang gagal, enggak. Hanya mungkin waktunya aja belum belum dapet itu. Ya, ya itulah yang saat ini terjadi, konflik pikiran, hati dengan kehidupan ini. Cuman eh, ya di slide ini sih, di slide ini aku setuju bahwa berhala itu nggak selalu sih tentang, dalam tanda kutip, zaman dulu itu kita bilang kalau berhala dukun, tung dan segala macamnya ya kan, kembang tujuh rupa kalau kita punya mobil baru atau kereta baru gitu harus dimandikan. Ternyata nggak sesempit itu. Ternyata berhala itu juga bisa dimanifestasikan dengan hal-hal lain gitu. Dan aku sudah menjadi contoh gitu. Ternyata setelah membaca ini, aku coba rimangin tadi, ya ternyata aku di posisi ini rupanya gitu. Menggantikan posisi Tuhan. Lupa kalau sebenarnya ya masalah ini pun karena Tuhan yang izinkan. Kan bisa aja sebenarnya nggak kuizinkan pun masalah ini sama Marco, bisa aja. Tapi takutku, ini andai-andai pikiranku aja ya. Takutku nanti kau jadi terlalu berleha-leha, kau jadi nggak menjadi orang yang tangguh, kau nggak menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Mungkin, mungkin. Siapa tahu Tuhan pengennya kayak gitu, ya kan? Jadi sengaja dia tuh biarin aku dalam posisi kayak gini. Dan aku yakin Tuhan juga enggak apa ya, nggak semurah itu membuat suatu konflik atau permasalahan dalam setiap anak-anaknya.
Dia udah punya kalkulasinya masing-masing. Aku yakin itu aja sih. Sekalipun dalam kehidupan yang labil. Gitulah kurang lebih Kak. Aku setuju lah dengan slide ini aku setuju. Kau kena ya di sini lah ya. Mm. Ya sih. Suka terselubung dia. Kayak mana? Kalian yang lain. Ayo lah weh, mumpung lagi sepi kita semua lah cerita. What is in your heart? Kayak mana? Kau lah Rom. Dulu Rom. Apa ya, Kak? Kayak mana kalau kau? Apa yang hilang kau bakalan pengen bunuh diri? Maksudnya kayak gitu. Apa akhir-akhir ini yang jadi utama sama kau gitu loh. Yang utama itu Sadar nggak eh, sadar gitu. Bisa gantiin Tuhan. kalau misalnya kan, Kak, kalau misalnya di kayak di hari Minggu, aku merasa se nggak tahu lah ya, mungkin karena memang menurut Kakak, karena aku juga merasa sih setelah aku nikah gitu kan, apalagi udah punya anak ini, jujur aku jarang kali ke gereja, Kak. Jarang ke gereja, kecuali kalau aku bertugas jadi song leader. Kalau nggak bertugas ya udah nggak gereja gitu. Itu termasuk berhala nggak, Kak? Setan sih itu jatuhnya. Sekali kok ya Marco. Nggak tahu sih sebenarnya. Makanya jadinya kayak balik ke ini. Coba kau tadi yang tadi itu kau buka kau yang apa tadi kau buat itu kotak tiga itu yang utama baik utama Iya, iya, baik utama itu. Aku tadi di situ, itu. Dia jadi pelayanan gitu ya kan. di posisi yang sama sih Weda juga. Memang suka terselubung ya, sadar nggak sadar gitu. Aku pun juga. Tapi pelayanan bisa jadi berhala itu gini ya kalau aku tangkap. Kita sibuk kali pelayanan. Sering aku tangkap gini, hampir beda tipis. Datang cuma pelayanan gitu misalnya. Hampir beda tipis sama kita kok pelayanan. Kalau nggak pelayanan, kita kayak pengen nggak datang gitu. Berarti kan sedang kita lakukan sebenarnya bukan berhubungan dengan situannya. Menurutku, nanti kalian boleh nambahin. Aku nggak berani ngejudge juga berhalamu, tapi kau sendiri nanti yang mengkoreksi hatimu gitu. Apakah Tuhan yang kau cari misalnya? Gitu. Jadi kayak apa ya? Karena pada saat kita pelayanan dengan jadi jemaat itu beda soalnya. Iya memang Kak, aku merasakan itu juga sih. Dan kalau misalnya pun kan aku apa namanya nggak lagi pelayanan gitu kan Kak. Pokoknya kayak manapun pernah lah kayak gini kan. Nggak enak lah kayak memang kayak ada yang beda gitu ya kan Kak. Kita di lagi pelayanan sama yang lagi gereja. Jadi pas lah nggak ada jadwal gitu kan. Pokoknya harus gitu sampai kayak kemarin itu eh, yang aku ada event gitu kan Kak, yang acara 17 Agustus 17 Agustus gitulah Hari Merdeka. Jadi di situ aku harus rapat di gereja gitu kan, rapat SL. Terus jam 2 lagi nampil mulutku di Manhattan dan aku udah bilang sama sama Bang Abed gitu kan Kak, kita gereja malam ya gitu. Dan di situ posisinya hujan. Terus aku gini kan, nggak mau aku, yang penting aku harus gereja gitu Kak. Terus nggak tahu kenapa, ya udah jadi tetap juga kami jadinya gereja gitu. Aku nyampe di rumah, aku jemputlah orang itu dulu kan nggak kepancing kan. Jam 6. Nyampe jam 6 pokoknya di situ udah disiap-siap karena si Farel udah kami nyampe juga gitu sebelum sebelum lonceng gereja. So gini kan, bisa juga ya kalau memang kita udah niat gitu ya kan Kak. Tapi kenapa ya? Kebanyakan kalau udahlah nggak itu kok nggak bertugas kok nanti aja lah minggu depan lah pas aku pelayanan gitu loh Kak. Jadi sadar nggak sadar, yang utama pada saat kita gereja adalah pelayanan. Kan itu udah ngegeser posisi si Tuhan tadi, yang Nah, itu asih. lah. Mungkin kalian bisa nambahin itu udah ada di posisi tengah-tengah. Begitu kau sadar, harus pelan-pelan itu kau berubah gitu supaya jangan sampai akhirnya itu bergeser jadi ke pusat gitu loh. Makanya orang-orang yang dia sibuk pelayanan, tapi bisa-bisanya dia merasa hampa gitu loh. Orang nggak ketemu orang kayak gitu. Aku pun pernah kayak gitu. Kayak aku sibuk ada pelayanan, tapi kok aku kayak hampa gitu ya, kayak nggak ada Tuhan nih gitu. Berantem Gini, aja terus kerja bu. eh, terkait soal pelayanan, memang beberapa musisi-musisi Kristen
ada tuh beberapa udah kayak Berry Likumahua, Echa Sumantri, terus Michael Panjaitan. Mereka udah speak up soal bagaimana pandangan pandangan eh, Alkitab tentang seorang yang melayani. Memang ada seperti sama tapi sebenarnya berbeda. Eh, nggak banyak di antara kita, nggak sedikit di antara kita apa yang tanpa tanpa kadang-kadang tanpa kita sadarin kita mau atau rela dalam dalam sebuah pelayanan entah di bidang apapun itu. Kadang-kadang kita terlena dengan euforianya, Euforia. eh, kepuasan batin, tapi kita lupa makna dan tujuan untuk melayani itu apa. Contoh, aku pernah di fase eh, serupa sama Kak Roma. Nggak enak duduk sebagai jemaat itu sama sekali nggak enak. Karena memang dari dasar eh, aku terjun langsung di dunia pelayanan tanpa ada teori, masukan, dan pengetahuan secara secara teologiah tentang pelayanan itu seperti apa. Jadi aku langsung aktif aja berkegiatan. Yang ku tahu itu pelayanan adalah melakukan. Udah titik, nggak cakap, nggak bercerita, dan nggak yang lain. Nah, karena keterbiasaan yang salah itu, terus kita nyaman, mendapatkan kenyamanan hati atau kenyamanan pikiran dalam melakukan melakukan hal tersebut. Nggak salah apa yang kita lakukan. Tapi Hmm. tanpa sadar kita, tujuan dari apa yang kita lakukan ternyata melenceng. Ya. Nah, hampir bisa kukatakan hampir 75% orang-orang yang melayani kelihatan dia salah arah. Perbuatannya baik nih. Kita pernah kan dengar ayat, aku lupa di ayat mana, tersesat di jalan yang benar. Susah jalan yang benar ya. Iya kan? Kita melakukan hal-hal yang berkenan, tapi bukan untuk Tuhan. Pertama berkenan karena kita nyaman. Rasa ego kita terisi, kita bisa melayani. Kedua, kita mendapat apa ya? Mengalami euforia yang mampu menyenangkan hati kita. Tapi kita lupa tujuan perbuatan kita, makna perbuatan kita ini ke siapa. Hmm. Karena jujur bisa kukatakan lebih dari 75% para pelayan itu hampir tidak bisa membedakan mana dia melayani manusia, mana dia yang memang maknanya melayani Tuhan. Nyaris itu berdempetan, Kak. Itu. Makanya memang kadang-kadang mungkin ya di beberapa gereja besar atau gereja-gereja yang sudah memadai, mereka sudah punya instrumen yang lengkap dari mulai belajar teologi, ya, terus ada training center dan segala macamnya. Ya, aku rasa mungkin akibat itu sih makin berkembangnya ilmu kegerejaan sekarang. Karena banyak orang mengejar, contoh aku tuh pernah di fase ngejar ke gereja keren, gereja apa, karena pengen tampil aja. Ngerasa udah hebat kali, udah bisa main lagu worship, misalnya Hmm. 10, 15, 20 lagu, kayak udah jago kali rasanya. Jadi pengen embel-embelnya aja melayani. Padahal sebenarnya aku pengen ngejar dilihat orang. Aku pengen diakui, aku pengen tampil, aku pengen dikenal. Ya kan? Itu alibinya aja sebenarnya melayani. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan atau memilah atau membuat rute yang tepat makna pelayanan kita itu sebenarnya kemana? Aku setuju sih dengan program IC yang baru sekarang bahwa seseorang yang ingin melayani di satu divisi atau di satu bidang, secara mental atau komitmen dia diuji dulu di bidang yang lain. Iya, Aku setuju. maksudnya Kenapa? Karena pada akhirnya aku di gerejaku sebelumnya, Gereja Kristen Philadelphia, ketika aku merasakan star syndrome tadi ya, zaman sekarang kan bilangnya star syndrome ya, merasa merasa hebat gitu. Aku coba untuk tidak fokus di bidang musiknya. Jadi aku lebih memperhatikan apa ya yang kurang dari gereja ini kira-kira. Yang kulihat yang jelas adalah eh,
anak orang-orang dewasa yang bisa merangkul atau mengayomi anak-anak remaja atau anak-anak kecil. Nah, aku coba terjun ke situ. Apa kekurangan dari divisi sekolah minggu di gereja itu pada saat itu? Jadi aku coba membagi waktu, nggak usah terlalu fokus ke tim musik karena tim musik udah punya porsinya sendiri, sudah ada yang bisa membackup. Aku coba di bidang lain. Contoh yang lain, aku coba untuk eh, kami mempunyai beberapa jemaat-jemaat yang harus diperlakukan khusus. Diperlakukan khusus itu dalam artian lansia yang memang dia miskin tapi dia keinginannya untuk datang ke gereja tinggi dan segala macam. Aku coba itu. Aku coba menjadi orang yang menjadi pion lah. Jadi yang mana yang mau dijemput lagi, yang mana yang mau diantar, di mana rumahnya. Jadi di semua sisi kita coba. Jadi karena dan nanti dari situ menurutku ya Kak, sepengalamanku dari situ akan dapat satu teguran atau satu satu value atau satu poin yang secara tersendiri kita akan mengerti. Oh nggak sesimpel aku main musik rupanya pelayanan itu. Semelelahkan ini rupanya menjemput satu jiwa, terus membawanya ke rumah Tuhan. Setelah itu, setelah selesai dia mendapat pengurapan dari Tuhan. Tuhan kasih perintah antar lagi ya orang ini kembali ke rumahnya. Lakukan ini bukan karena dia, lakukan ini karena aku. Aku yang minta tolong samamu, aku perintahkan kau. Nah, jadi keluar dari divisi kita pada umumnya itu menjadikan apa ya? Kayak cerminan aja. Jadi kayak ngapain aku di sini ya? Ini kan bukan bidangku. Nah, kira-kira gitu. Ya. Di beberapa orang mungkin akan risih. Kenapa harus melakukan hal yang bukan bidangnya? Namun dipaksakan untuk tetap di situ. Nah, aku memandangnya hanya melihat komitmen aja sih. Karena seperti apa di Alkitab bilang ketika tiga orang murid yang dititipkan apa satu talenta, dua talenta dan tiga talenta kan. Mana yang membawa pulang kembali dan mana yang berkembang, mana yang tidak. Gitu kan. Aku ngerasa itu sih contohnya. Gitu. Mana yang hanya dia dia menguburkan aja, mana dia yang melakukan, mana dia yang melakukan dan mengembangkan. Kan beda-beda itu, Mas. Jadi aku dapat dapat ininya lah, dapat poin baru dari program worship timnya IC. Jujur awalnya aku cuman masih dalam pikiran loh. Nah kemarin tuh aku sempat ngobrol sama Pastor Royen kan. Aku tanya eh, tujuannya untuk melakukan program yang seperti ini begini ya, aku bilang. Iya speechless aja tiba-tiba dia bilang, iya benar kita cuma mau lihat komitmen seseorang itu datang seperti apa. Terus kedua kan menjadi nilai plus ketika seseorang, contoh, aku nggak biasa tampil menyapa orang atau apa gitu. Karena aku orang yang ekspresif. Ketika aku datang ke suatu tempat memang dalam keadaan yang nggak baik-baik aja, itu akan terlampiaskan, tercerminkan entah dari caraku bersikap, entah dari wajahku, dari mataku akan kelihatan. Tapi mungkin kalau aku mencoba memaksa keterbatasanku, kayak dibilang Kak Cika jadi greeter, mungkin aku bukan diajarin untuk palsu ya, tapi bagaimana mengelola manajemen perasaan itu seperti apa gitu. Hmm. Mungkin boleh aku nanti berangkat dari rumah memang hati ini gundah gitu kan, ada yang pekerjaan belum beres lah dan segala macam. Tapi di satu sisi aku punya tanggung jawab. Ini Tuhan udah kasih satu perintah nih. Kalau aku ngeyel sedikit aja selesai nih. Ganjarannya nggak main-main. Kira-kira begitulah sederhananya. Jadi mau nggak mau kita coba memanage. Oke, masalahku di sini udahlah. Biarlah urusan Tuhan, aku nggak peduli. Yang penting apa yang udah diperintahkan Tuhan yang baru ini, inilah yang kukerjakan. Karena kalau ku imani, ketika ku singkirkan yang mengganggu langkahku untuk menuju menuju Tuhan, maka Tuhan yang selesaikan itu sendiri nanti. Hmm. Nah, jadi itu sih Kak, memang betul-betul tipis Kak, karena aku kan boleh kalian jadikan referensi karena aku sebagai pelayan bertahun loh. Aku dari umur 6 tahun udah melayani. Jarang aku jadi jemaat.
Iya, dari sekolah minggu, baru remaja di HKBP, beranjak dewasa, aku memulai karir, bukan karir, sorry, memulai pelayanan musik di HKBP. Habis itu aku mencoba dunia baru ke karismatik dan lain sebagainya. Istilahnya bahasa kami dulu itu GKK, gereja keliling-keliling. Satu kali hari Minggu itu bisa 3-4 gereja Wak, main gitu kan, dengan yang berbeda-beda. Tapi berdoa sama Tuhan pun nggak sempat. Berdoa pun sama Tuhan nggak sempat, dan hanya ngejar itu tadi star syndrome, pengen dilihat orang, pengen menunjukkan kemampuan, senang, hanya berlandaskan senang bermain musik, udah itu aja. Tapi lupa bahwa aku datang ke gereja ini mengisi musik ini bukan membantu orang-orang yang di dalam, tapi karena memang umat-umat Tuhan di situ membutuhkan tenaga bantuan, gitu loh. Memang sangat tipis, Kak. Jadi kalau enggak kita yang menguji diri kita sendiri, terlalu sakit kalau nanti kena teguran orang. Aku bersyukur juga sih begitu masuk worship. Sempat di awal-awal agak gundah gulana. Giliran awak masuk, ya, Kan benar ada suara sepeda loh, eh. nah, giliran masuk, dibikin pula jadwal 3 bulan di divisi lain, nggak boleh langsung menjadi pemain bass. Sempat gitu. Tapi Jemput ternyata aja. aku coba mundur satu langkah dulu. Kenapa ya kira-kira dibuat gini? Oh, masuk akal. Aku belajar dari gereja-gerejaku sebelumnya, gitu. Jadi sudut pandang itu juga menentukan arah kita atau makna dari apa yang kita perbuat. Itu sih Kak. Ya, makanya kalau kalian ingat itu ada ya di Lukas apa di Matius yang Tuhan bilang dia tidak mengenal. Aku gak kenal kau katanya. Tapi Tuhan aku udah menyembuhkan orang sakit loh. Tuhan aku udah bernubuat. Tuhan aku udah begini. Enggak, aku gak kenal kau kata Tuhan. Maksudnya kenal di sini adalah gak pernah dia berhubungan kita berhubungan sama Tuhan itu sendiri. Kita ngerjain pekerjaan dia, tapi kita nggak kenal dia. Kita nggak kita nggak mengalami dia gitu sih. Itu yang paling bahaya sebenarnya menurutku. Kayak mana Weda tadi kau? Mumpung lagi ada suara kau aku dengar Weda. Masa sih? Berarti udah bagus ya, Kak? Ada nih jelas. Ih, puji Tuhan, lamanya ini nggak ada suaraku. Jadi kayak mana? Kok kayak mana sama kak? Kau bilang tadi sama kayak mana? Iya, hal pelayan pas kali tadi ya baru masuk aku langsung, kena langsung ditodong ya. Ya, kayak mana rupanya Iya, kau Kalimantan sana? nah, masalah itulah. Aku entah gesekan besi lawan besi aja nggak tahu lah itu entah itulah itu kan. Tapi aku ngerasain kenapa aku perasaan kayak yang dibilang Marco tadi pengen nunjukin gitu nah. Bosan jadi penyembah gitu nah. Nggak Terus, ngerti lah aku. Lagi di posisi sama lah. Kalau nggak melayani nggak turun. Itu hmm, kenapa itu? turun gunung kali maksudnya. Maksudmu apa nggak turun kata Bang Rio? Kenapa Kak? Turun kemana kata Bang Rio? Halo? Oh tuh, Halo? maksudnya Turun. kalau nggak 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 ada jadwal bagianku, aku itu nggak gereja, di rumah aja. Kadang juga tersinggung juga, dibilang katanya kita nggak melayani keluarga itu juga tidak dari rumah dulu bilang. Kadang kita kan ngajari anak sekolah minggu, tapi anak kita sendiri kita belum bisa melayani gitu loh Kak. Ya, setuju. Karena bagi kita yang sudah Nah, berkeluarga, dan semua yang punya terus keluarga nih, pelayanan itu justru paling utama itu keluarga, baru gereja, ya kan? ya agak Jadi, banyak juga masukan dari Marco tadi. dapat pencerahan nggak kau malam hari ini? Dapat. Dapat dari Marco. Thank you, Marco. Jadi ngerok. Halo?
Halo, nggak dengar, nggak dengar sama sekali. Meng, Dengar kok aku. si Roma katanya nggak dengar. Nanti speaker kau matikan. Beverly gimana, Bev? Ya Kak, What about your heart? What is in your heart right now? Yang sering kau Ya, ya pikirin, Kak. yang sering kau mimpiin, yang sering kau pokoknya fokus lah saat ini. apa ya? Eh Kalau sekarang-sekarang ini mungkin gimana ya? Mungkin rasanya kayak eh, aku melayani, aku beribadah sama Tuhan atau enggak kok ya hidupku sama-sama aja gitu. Terus Ya jadinya kayak udahlah, kok sama-sama aja mending gak usah. Terus terus terus. sih Kak. Jadinya kayak sekarang pun aku jadi kayak mencari kesibukan sendiri biar aku nggak bisa pelayanan, cari kesibukan sendiri biar aku nggak usah datang ibadah. Kau Eh, menghindari pelayanan atau menghindari ibadah? Atau Akhirnya menghindari bisa. manusia? menghindari ibadah, menghindari pelayanan karena aku ngerasa kayak toh aku sudah berbuat baik, usaha aku udah baik-baik lagi nih, tapi aku selalu dikecewakan gitu. Jadi aku rasa kayak ya udah ngapain sih gitu, mending ya udah aku jadi kayak orang lain aja gitu. Itu sih Kak, karena aku ngerasa hidupku udah baik, tapi kok aku selalu dikecewakan. Sedangkan orang lain hidupnya nggak baik-baik kali, tapi kok hidupnya nyaman, aman, tenang gitu. Itu loh. Itu sih Kak. Dari mana kau tahu hidup orang itu nyaman dan aman? Ya karena yang kita lihat, yang aku lihat sih hidup orang itu kayaknya baik-baik aja, nggak kayak hidupku. Padahal, padahal kalau bisa dilihat, oh dia juga nggak baik-baik kali. Misalnya kayak ya nggak pelayanan, nggak gereja, tapi kok anteng aja gitu hidupnya. Beda sama hidupku yang udah pelayanan, udah pokoknya baik-baik lah. Tapi kok hidup aku gitu-gitu aja gitu. Aku mau apa selalu dikecewakan gitu. Itu sih. Menurutmu siapa yang ngecewain kau? Manusia kah atau Tuhan kah? Pacarnya lah. Mana lagi? Aduh, Menurutmu? Kau merasa Jujur kau. dikecewakan? Kau merasa dikecewakan dari gerejanya atau emang personal manusia? lebih ke lebih kedua-duanya sih Kak. Berarti personal yang ada di gereja. Apa ya? Gitu ya. Ya Ya sih, bisa dibilang itu lah. itu banyak terjadi sih. Makanya tadi yang waktu kita ke berhala, coba yang gambar gunung es itu kok. Yang tadi em, kan ada kontrol kenyamanan, penerimaan, sama kekuasaan. Tadi udah benar kok. Nah, itu bicara yang sedang Beverly bahas itu sadar nggak sadar itu di poin kenyamanan dan penerimaan. Nanti kalau kalian mau koreksi atau tambahin juga boleh. Kenapa? Kenapa kita kadang-kadang ngerasa kecewa? Karena sesuatu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, benar toh? Ya kan? Iya Kita pengen, benar. ya kan? Kita punya ekspektasi sendiri. Tapi begitu itulah saat kita sadar nggak sadar sedang memberhalakan perasaan kita. Makanya aku selalu ingatkan jangan ngaku dewasa kalau masih mendewakan perasaan. Aku pernah ada di posisi itu soalnya. Aku bahkan pernah ada di posisi yang aku gak mau lagi gitu loh, aku capek gitu loh, gak dihargain gitu loh. Jadi kayak ternyata koreksi baik koreksi adalah masalahnya memang aku nggak tarik Tuhan di dalam hatiku gitu. Jadi kayak aku nggak buat Tuhan jadi yang utama dalam hatiku. Sehingga pada saat orang ngecewain aku langsung
nggak terima gitu. Jadi kayak kayak apa ya, kalau aku bilang kayak posisi sih, pelan-pelan itu proses sih Bang. Karena kalau dibilang yang paling penting adalah source-nya itu sendiri. Karena sumber sukacita itu ya Tuhan. Kalau kita datang ke gereja berharap kita dapat sukacita dari manusia atau dari orang-orang yang ada di gereja, kita pasti kecewa. Karena manusia semuanya sumber mengecewakan. Itu sih pengalamanku ya, mengatakan seperti itu. Jadi aku sekarang udah ada di level yang kayak aku dihargai, nggak dihargai, diterima nggak terima, I don't care. Aku datang ke sini mau ketemu Tuhan. Gitu. Jadi kalau aku udah mulai kayak dibawa-bawa setan nih, mau baper nih, aku langsung berusaha, it's not about me, it's about God. Jadi aku berusaha nguatin karena itu kan daging kita gitu. Itu sih menurut aku. Kira-kira membantu nggak sih ya Bev? Iya, Kak. Tapi Kak, Hmm. kalau itu kan ke manusianya ya. Hmm. Kalau ke Tuhannya, Aku kecewa sama Tuhan. ya maksudnya kayak gimana ya? Kayak aku sudah, aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik gitu. Tapi ketika aku minta minta apa kok, kan kita manusia kadang mau ya berdoa sama Tuhan. eh kok kok kayak nggak dijawab gitu ya. Saya kayak aku mau minta apa-apa kok susah gitu. Tapi ke orang lain nggak doa aja dapet gitu loh. Hmm, doaku Oke. banyak belum dijawab loh. Hmm. Bev, gini, Gitu. kalau dibalikkan pertanyaannya, kalau seandainya Tuhan ngomong kau terlalu banyak mengecewakan dia, kira-kira gimana? Kau mampu nggak untuk membayar kekecewaan Tuhan sama untuk apa membayar semua kekecewaan Tuhan atas perilakumu selama ini? Cuman kan ya ya menurut aku selama ini aku udah saya apa ya melakukan yang baik loh Bang. Maksudnya Ya, Tuhan suruh apa aku maksudnya ajaran-ajaran kayak yang contoh-contoh ya yang simpel-simpel misalnya jangan jangan berbohong jangan apa aku sudah melakukannya itu tapi kenapa ketika aku meminta aku tidak dapat gitu tapi oke. ketika Tuhan perintahkan aku jalankan tapi kok aku minta gak gak dapet kayak gak berbalas gitu loh. Ada 3 jawaban doa tentang permintaan. Tidak, tunggu, dan ya. Mungkin Hmm. jawaban yang sekarang itu Tuhan bilang tidak atas permintaanmu. Tapi bisa jadi itu tunggu. Kenapa? Mungkin permintaanmu kurang baik. Itu bukan kebutuhanmu atau itu Belum belum pas. pantas untukmu. Iya. Karena selama kau masih mengakui, masih mengamini, masih meyakini bahwa Tuhan itu penguasa di atas dari segala penguasa, maka Tuhan itu hak hak mutlak atas manusia. Bahkan kadang keputusan-keputusan Tuhan yang membuat manusia itu gelisah, manusia itu resah, manusia itu merasa tidak diperlakukan adil, Menurut tidak serendah dan semurah Hmm. itu cara Tuhan bertindak, gitu. Hmm. Pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Jadi paham ya sampai sini Beverly ya. Iya Nah, paham. jadi coba untuk berpikir positif bahwa terkait doa atau permintaan untuk tidak langsung menghakimi Tuhan karena kita manusia tidak berhak menjadi hakim atas atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Karena sejatinya Tuhanlah hakim kita yang paling adil. Kita sebenarnya orang yang bermasalahnya, bukan Tuhannya, gitu. Tapi itu Iya baik. benar, Mana pernah? Beverly bilang, aku udah melakukan ini, ada 10 perintah Tuhan yang Tuhan Hmm. catatkan, aku jalankan. Tapi bukan berarti Mm-mm.
Seolah-olah ketika kau telah melakukan kewajibanmu, maka kau berhak untuk menuntut hakmu atau menuntut bagianmu. Tidak. Kita sedang tidak bekerja di dalam sebuah perusahaan, Beverly. Kalau Iya. iya, kalau Beverly adalah seorang pegawai salah satu perusahaan besar, terus Beverly menjalankan semua aturan dan tuntutan dari semua semua SOP daripada perusahaan, Beverly berhak menuntut apa yang menjadi haknya Beverly. Tapi bicara soal iman, Mm-mm. bicara soal ilmu teologi, bagaimana kita pengenalan terhadap Tuhan, Tuhan itu adalah hak mutlak atas manusia. Mau manusia itu senang atau tidak, nggak boleh komplain. Selama memang kita beriman padanya. Kecuali kalau kita tidak beriman padanya, contoh Coki Pardede, yang boleh-boleh aja dia menjustifikasi Tuhan itu seperti apa. Gitu. Tapi bagi kita yang masih setiap hari Minggu kita masih datang ke gereja, harusnya kita mengenal bahwa tidak semurah itu cara Tuhan bertindak atas kita. Ya. Boleh, memang kalau kalau pandangannya Dave Gerard, salah satu pelayan di Undivided, dia bilang bahwa manusia itu kepada Tuhannya harus seperti anak kepada Bapa. Bebas mau minta apa, mau nangis kayak mana, mau nuntut apa, merengek, bebas. Memang kan Tuhan kita itu Tuhan Bapa, Bapa, Allah yang Maha, ya kan? Jadi selayaknya Beverly sama papa di rumah atau sama orang tua, ya nggak apa-apa. Tapi soal keputusan itu diturutin atau tidak, itu menjadi keputusan orang tua, bukan menuruti egonya daripada Beverly, ya dong? Hmm. Ya kan, Bev? Iya. Nah, Iya. se- hampir mirip seperti itu juga lah cara Tuhan, bagaimana Dia merawat, melawat, dan eh, memelihara kita, anak-anaknya. Ya, Kita dia kan boleh merengek, nggak apa-apa. Kita boleh sampai geret-geret di tanah minta ini sama Tuhan, nggak apa-apa. Tapi soal tantrum. keputusan, iya, soal keputusan, kita nggak bisa tuntut sama Tuhan. Hanya Dia yang tahu, hanya keputusan Dialah yang mutlak kapan saatnya permintaanmu dikabulkan. Hmm. Mungkin boleh, bisa aja Tuhan memang tidak kabulkan, tapi bukan berarti Dia tidak menggantikan. Dia pasti sudah siapkan. Begitu. Hmm. Ya sih, seperti itu sih. Lebih kayak bener-bener trust in God gitu. Ya. Ya, lain kali Beverly jangan menuntut ya, nggak boleh, itu nggak Tapi nggak bagus. apa-apa. Seperti maksudnya, tapi nggak apa-apa kalau lagi misalnya kayak agak begundah kayak sekarang ini diceritakan Ya, apa. betul. Cuman memang Boleh. itu karena Pokoknya eh, perlakukanlah Tuhan itu sebagaimana Beverly punya seorang ayah, punya seorang papa. Begitu, merengek aja nggak apa-apa dalam doa, dalam doa. Tapi terus, jangan berhenti, jangan berhenti. never give up Jangan on merengek ke orang lain, jangan merengek ke siapa. Enggak, merengeknya ke Tuhan aja terus. Ngeluhnya ke Tuhan aja terus. Hmm. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang. Jangan pernah berhenti, jangan pernah selesai. Alangkah lebih baik Beverly melakukan itu terus-menerus dan tanpa henti. Karena aku Hmm. percaya sih Beverly yang selamat, gitu loh. Karena Tuhan itu juga Tuhan yang pencemburu loh. Jadi terkadang dia pengen tahu kalau aku nggak kasih, dia tetap datang Masih nggak. sama aku nggak ini? Iya, Nanti aku kasih, bisa jadi dia lupa juga sama aku. iya. Kan? Jadi kita, Bisa jadi pun gak hubunganku ini gara-gara itu. Karena selama kami LDR aku nggak pernah melayani di Jakarta. kan? Ya itu dia. Jadi Bisa jadi, bisa jadi. Who knows? Emang kita ya bisa bisa tebak hati Tuhan itu seperti kita menebak hati kawan kita? Enggak. terselami. Tuhan tak terselami. Dia Iya. tahu, dia tahu ujung kita kayak apa. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi ya dia tahu what the best, apa yang terbaik buat kita, Tuhan itu tahu lah. Kita kayak percaya aja, sama kayak kita lagi naik pesawat, weh. Emang kita kenal pilotnya? Emang kita tahu latar belakang pilotnya? Tapi kita percaya sama dia kan, dia bakal bawa kita nyampe ke tujuan gitu. Jadi lebih kayak gitu sih ya. Ini proses Beverly mau naik level. Tetap percaya nggak kata Tuhan? Tetap nggak kau berdoa?
Tetap nggak kau mau melayani aku? Sekalipun aku seakan-akan belum menjawab apa yang kau mau. Apakah Beverly hanya datang kepadaku untuk sebuah jawaban doa? Nah lo. Nah, bisa jadi kan? Kayak abang bilang tadi di awal, aku jadi ngerasa kayak kaperlek sama Tuhan. Kapan Kadang-kadang kita butuhnya aja seperti sama itu. Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu Giliran tanpa sadar. giliran udah dapat enaknya lupa. Hmm. Nanti kalau udah terjatuh lagi dalam masalah, nangis-nangis, ngadu, berdoa. Udah selesai masalahnya, ngakak ngiki sana sini, lupa berdoa, lupa ke gereja, lupa baca Alkitab. Iya sih. Begitu aja hidup itu sampai mati nanti, sampai dijemput. Ya, itu kan sudah terjadi sama bangsa Israel. Udah jelas-jelas dia melihat laut terbelah, ya kan? Jadi udah kayak gitu nenek moyang kita memang. Jadi udah jelas-jelas lah lihatnya kayak mana tulah itu dibuat sama apa. Tapi dia begitu kesulitan dikit langsung nuntutkan sama sama Musa kan. Mananya Tuhan tau kayak gini balik aja lah kami gitu loh. Gitu. Jadi kayak kenapa lah perjalanan singkat harus dibuat Tuhan muter-muter sampai lama. Itu kan sebuah proses. Karena kalau itu mudah mereka nggak akan ngakuin itu dari Tuhan. Gitu sih. Ya kan. Makanya ya gitu sih itu proses. Ya, Proses paham kok, bepergian. Bev? Jadi tetap balik kau melayani ya. Paham Iya, kok, Bev? iya, Bu. Nah, jadi udah bisa lah kami hari hari Jumat ke restoranmu ya. Oh iya, boleh, boleh. Datanglah. Kalau Sabtu rame nggak sih? Mungkin sekali nanti waktu onsite kita ke Sabtu ke situ rame nggak sih? Bisa nggak sih Boleh, buat live? boleh. Ah, aku malas kalau Sabtu masuk mall. Padat. Kan pula ya kan, parkirnya pening palaku. Eh, Ya, kita pikirkan nanti hari-hari apa gitu yang nggak terlalu rame. Oke, boleh, Kak. Nanti apa aja, biar aku siapkan tempatnya. Iya, iya, iya. Nanti kita atur ya. Mungkin kita closing kayak apa kayak ya. Oke. Itu sih kayaknya. Kayaknya kalian, kayaknya tadi masuk keluar lagi, udah nggak masuk lagi. Kan ada yang mau ditambahin atau apa nggak sebelum kita tutup? Mungkin dari Bang Rio lah, tutup kata tutup. any question, guys? Tapi tadi Weda maksudnya nanya apa ini? Cara siapnya gimana Kak? Maksudnya apa Wed? Siap untuk melayani mungkin. Hmm? Siap apa ya? Weda, buka mic-mu Wed. Halo, Ya, Ah, maksudnya gini Kak, yang Kakak bilang tadi, apa aku tuh pernah kalau misalnya aku nggak suka sama ya suasananya gitu nah, nggak menerima suasana. Gini loh Kak, eh, kita itu kayak nggak diterima tapi harus menerima gitu nah Kak. oh, Nyiapnya, nyiapnya gimana? kayak nggak dianggap. Iya, tapi kita harus menerima gitu nah karena Tuhan juga kan, kita harus menerima. Itu berat loh. Tapi Kakak Iya, bilang tadi harus siap. Siapnya tuh nyiapinnya gimana? kalau mungkin kata siap di sini maksudnya aku itu lebih membenahi hubunganku sama Tuhan sih yang kulakukan waktu itu. Aku pernah ngalamin waktu itu mungkin situasi yang udah malas sekali, udah mau mundur kali lah, mau capek gitu ngadepin manusia-manusia ini gitu. Jadi kayak yang sempat kepikiran kayak Beverly gitu juga, kayak bagus sekali lah yang gue buat gitu. Kok nggak dianggap ya, kok malah kayak gini gitu. Akhirnya kan ngerasa capek sendiri, makanya kita ngerasa berat gitu kan. Tapi waktu Mm-mm. itu ya aku perbanyak diriku denger khotbah, denger worship, baca firman, aku mulai mengasah diriku. Ini siapa yang salah ya? Aku atau gimana ya gitu. Jadi kayak kenapa? Karena aku gini soalnya, karena aku yakin begitu aku sudah berkeluarga seperti ini, pindah-pindah gereja itu bukan solusi. Jadi kalau kita sakit hati, kita nggak suka, kita pindah gereja, bagiku, menurutku itu nggak solusi. Karena itu akan terjadi lagi. Di semua gereja nggak semua orang itu benar. Bahkan gereja itu tempat orang-orang gila, orang-orang sakit, orang-orang waras, Mm. orang-orang yang butuh Tuhan maksudnya. Jadi kita kita pasti akan menemukan orang-orang yang sering mengasah kita, menggarai kita, ingin kita pasti ketemu di semua tempat, di semua gereja pasti ketemu. Jadi aku berpikir, aku rasa pindah bukan solusi, angkat kaki bukan solusi. Jadi aku benahin hubunganku dengan Tuhan.
Aku mulai siap kasih waktu lagi, baca Alkitab, denger khotbah terus. Sampai akhirnya memang aku ketemu satu khotbah waktu itu, khotbahnya siapa ya? Kayaknya Pastor Riko juga waktu itu ngomong. Kalau itulah yang, kalau kamu baper karena nggak dihargain, berarti kau ke sana mau cari penghargaan dong, bukan mau cari Tuhan. Berarti kau mau show off dong, gitu loh. Berarti kau yang ditengok orang. Kalau bisa makin nggak ditengok, kau makin bagus. Baru habis itu khotbah Bu Hmm. Heni ngomong begini. Kalau kau buat baik, terus orang itu nggak bahkan bilang terima kasih aja pun enggak, tenang, Tuhan yang balas kau. Sama perbuatan jahat yang tidak kau balas, Tuhan yang balas. Tuhan tuh nggak tidur, Tuhan tuh ada, percaya deh, Tuhan tuh ada, dia hidup, dia selalu dengerin kita. Tinggal kita percaya, kita mau dikasih arahan, kita mau dengar-dengaran. Terus kalau aku ya, jadi sekarang aku emang udah ada di level yang bahkan orang mungkin mengkritik aku nggak langsung baper gitu. Karena itu kan aku percaya itu kan kata dia. Kalau kata Tuhan, aku berharga. Aku diciptakan berharga sesuai dengan gambarnya gitu. Gitu. Jadi yang kita pegang itu adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang. Jadi kalau misalnya kita kita punya sesuatu yang Tuhan belum dengar, kita bisa perkatakan firman juga. Tuhan ajarlah aku menghitung hari-hari agar aku berhati bijaksana. Jadi pada saat aku merasa doa aku sudah nggak dengar Tuhan, kalau Tuhan kasih kita kebijaksanaan, kita ngerti gitu. Terus kita perkatakan lagi mungkin kita lagi sakit atau apa yang tak pernah aku lihat, apa yang tak pernah aku dengar, apa yang tak pernah timbul dalam hati, bahkan apa yang tak pernah aku pikirkan, itu Tuhan sediakan gitu. Jadi lebih sering deklarasi firman setiap hari. Percaya deh, pasti perubahan itu ada. Pasti deh, percaya deh. Begitu kita dekat sama Tuhan, dengar-dengaran sama suara Dia, mau baca surat Dia tiap hari, kita tuh jadi orang yang berbeda. Aku jamin kalau itu. Tapi begitu kita jauh, kita bakal mulai baper, bakal mulai sering marah-marah, mulai sering semua-semuanya lah. Itu sih, menurut aku ya. Tapi itu proses perjalanan naik dan turun. Karena kita manusia, daging kita selalu ingin menjatuhkan roh kita, karena roh kita lemah kan. Itu kenapa kita perlu saling menguatkan seperti ini. Itu menurut aku. Gimana Weda? Udah siap nggak kau untuk membenahi hubunganmu dengan Tuhan? Ya, Cuek aja kau sama orang itu. Fokus ke Tuhan. Semakin kau tiap hari baca, kau makin lihat janji-janji Tuhan. Kau gak peduli. Kenapa? Tuhan udah cukup bagiku gitu. God is enough gitu. Cinta Tuhan tuh penuh. Kita tahu dia itu disalibkan gara-gara kita. Anak anak jadi anak dia turun. Kita aja yang udah punya anak kita sakit, kita gila. Kebayang nggak sih bapak itu kasih anak mau dimatiin gitu loh. Untuk kita yang nggak tahu diri gitu loh. Perasaannya kayak mana coba? Hancur lah udah pasti. Tapi Tuhan Yesus sendiri bilang apa di Taman Getsemani? Kalau boleh cabutlah cawan ini Tuhan. Gak kuat juga dia sebenarnya. Tapi jadilah kehendakmu. Makanya kalau dia bilang jadilah kehendakmu. Kenapa harus ada kalimat itu? Itulah kalimat tahu dirinya kita seorang manusia. Bahwa Tuhan aku minta inilah Tuhan. Tapi kalau itu nggak bagus, jadilah kehendakmu. Kalau boleh kasihlah Tuhan tiap hari minta. Tapi kehendakmu lah yang jadi. Itulah wujud pasrah kita sebagai seorang manusia. Kita minta sama Bapak kita, Pak, tolonglah Pak, gitu. Tapi ya serah Bapak juga ujungnya gitu. Kan kayak gitu kan, jelas sih. Tuh. Gitu, Weda Beverly. Semangat ya. Pokoknya Tuhan tuh harus jodoh aku. Ngomong aja sama dia. Oke guys, gimana? Mantap, semangat mematahkan berhala-berhala hati kita ini. Makanya dibilang hati ini licik, dan dibilang hati itu semua. Hati-hati dengan hati. ya itu. Beda di hati, beda di pikiran, beda di mata. Makanya hati itu harus dijaga. Gak boleh dikontaminasi sama racun-racun toksik-toksik. Kata-kata orang. Makanya kita mama jangan sering terpancing untuk menggosip. Hati kita pasti busuk lama-lama. Soalnya kalau jelain orang terus. Karena apa yang terpancar dari mulut kan dari hati.
bawaan kita sirik semua orang, misalnya kayak tadi. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau, percaya kita lihat. Tapi kita cek nggak tagihan listrik, tagihan air dia. Bisa jadi lebih besar dari kita. Jangan cuma lihat rumputnya maksudku. Ada banyak kesusahan orang masing-masing punya punya struggle-nya masing-masing. Itu Oke lah. Alah foto lagi tuh weh. Biar kita tutup weh. Kalau ini Medan hari Sabtu kita ketemu ya weh. Yuk foto yuk. Weh. Mana muka kalian dari tempat tidur? Muka kalian nggak apa-apa lah. Kalau Beverly kayaknya masih tempat Kenapa? kerja. Masih di restoran nggak sih Beverly sekarang atau ada di Ika. rumah? Di rumah, Kak. Oh, di rumah. Pascal mau foto baru masuk si Eliona ini lah. Deh ya buka aja kamera mau foto kami. Udah mau tutup biar kami tutup doa. Siap. Mana ada yang mau kau tanya? Aku baru Mengenai pulang pertanyaan. jadi kau dari tadi dengarkan kami atau dengarkan pertanyaan? Apa? Kau dari Udah tadi foto dengarkan aja, kami? foto aja, kau foto buka kameramu. Terus HP mana? Tutup dulu kok apa kita ini kok. Ayo ayo foto. Rom. Masih Roma. Roma, jangan bilang ketiduran dia. Dengar aku khotbah. Betul kayaknya weh. Oke. Iyalah. Ketidur proses dia. Mari kita foto. 1, 2. Sekali lagi gaya kedua. Tunggu. Tahan ya weh. Kalau kalian goyang dia apa? 1. Oke. Kita tutup lah. Nanti kalau doain kami ayo kayak mana? Ya. Dari kamar kok kan? Udah bisa berdoa kan? Doa apa? Doakanlah kami ada doa khusus nggak Doa guys? makan, mau makan siap ini. Aku di bawah. Nggak di kamar kok itu. Doa inilah kami overall semua kesehatan, pekerjaan supaya hati kita Ya tuh doa penutup. Doa aja kok susah. nggak